Dengan adanya polemik nasab Ba'alawi yang ada di negeri ini, sebenarnya para habaib itu sudah paham atau belum kalau nasab mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah? Atau sebenarnya mereka itu paham tapi tidak mau mengakui? Kalau menurut Anda bagaimana? Tapi ini ada baiknya kalau kita simak sebuah video dari seorang habib. Sebenarnya mereka itu tahu atau tidak kalau nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Bagaimana mereka sekarang ini berani mencaci anaknya Rasulullah? Jadi dia bilang berani mencaci maki anaknya Rasulullah. Ini yang dimaksud si Ustadz Taufik Assegaf ini adalah orang-orang yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi atau orang-orang yang selama ini sudah tidak percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Jadi dia bilang orang-orang seperti itu adalah orang yang mencaci maki anaknya Rasulullah. Mengatakan nggak ada turunan Nabi. Nah ini perlu diklarifikasi, nggak ada turunan Nabi. Sebenarnya begini ya, ada turunan Nabi itu ada di Nusantara ini. Dan mereka itu adalah para wali songo dan dzurriyyah wali songo. Itulah turunan Kanjeng Nabi yang ada di negeri ini. Kalau para habaib dari Yaman itu kan jelas mereka itu dulunya datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda. Dan perlu diingat juga sejarah masa lalu ketika Hindia Belanda menguasai bangsa ini, menguasai negeri ini. Belanda itu kan dengan kejamnya, sadisnya mencari dan memburu para keturunan Rasulullah. Sehingga masuk akal jika kala itu banyak keturunan Rasulullah dari jalur wali songo yang menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan nasabnya agar tidak diketahui. Sebab kalau diketahui pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Hindia Belanda. Hukumannya ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang diasingkan. Kenapa demikian? Ya karena dalam sejarah yang menjadi pelopor atau penggerak perjuangan bangsa ini kebanyakan itu dipelopori oleh para keturunan wali songo ini, sehingga Belanda pun sangat khawatir dengan adanya keturunan Rasulullah dari jalur wali songo yang ada di Nusantara ini. Sehingga bagaimana caranya agar para dzurriyyah Nabi dari jalur wali songo ini hilang dan lenyap dari Nusantara. Makanya selain para keturunan Rasulullah yang ada di negeri ini itu dihilangkan dengan berbagai cara, salah satu caranya adalah mendatangkan imigran dari Yaman sebagai pesaingnya atau sebagai sesuatu sosok yang dianggap menggantikan dzurriyyah Rasulullah dari jalur wali songo tersebut. Nggak ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, antum taskut. Nah ini nggak ada Ubaidillah. Ini sebenarnya apa ya, dipelencengkan atau bagaimana ya? Kalau di catatannya habaib itu yang namanya Ubaidillah itu memang ada, tapi si Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah. Itu masalahnya. Jadi bukan meniadakan Ubaidillahnya. Kamu diam semuanya, anak cucunya Rasulullah dihina. Ajib. Kamu diam. Katakan ilmiah ini semuanya. Hadza huwa. Ya ini memang ilmiah. Jadi ini si Ustadz Taufik Assegaf ini tidak percaya dengan ilmiah ya. A'dhamu jahlin. Ini kebodohan yang paling nyata. Jadi ya bagaimana Anda menyikapinya? Kita sebagai bangsa di negeri ini sekarang sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu dan mengerti bahwa ternyata nasabnya Ubaidillah, nasabnya habaib dari Yaman itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi di sini dikatakan ini adalah kebodohan. Sehingga mungkin maksudnya itu agar kita itu bangsa Indonesia, terutama umat muslim itu hanya taklid buta, percaya saja pada para habaib tanpa harus tahu fakta yang sebenarnya. Mungkin arahnya seperti itu. Ini orang buta, saudara. Orang buta, dia bilang. Ya itulah bagaimana menurut Anda. Ini tanggapan dari seorang habib yang mungkin cukup terkenal di kalangan habaib. Tapi ya mungkin karena mereka itu sudah kehabisan cara, jadi sudah tidak tahu bagaimana sih untuk menolak pemahaman masyarakat yang sekarang itu makin banyak yang sadar, sekarang itu makin banyak yang paham bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Kalau dulu itu memang cukup banyak ya orang di negeri ini yang percaya dan bahkan juga banyak pengikutnya. Itu kan semata-mata karena percaya bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah. Jadi orang di negeri ini menjadi mukibinnya atau menjadi pengikutnya bukan karena si Habib ini ahli ibadah,
bukan karena si Habib ini ahli sholat, bukan karena si Habib ini adalah ahli Quran atau ahli-ahli yang lain, itu bukan. Tapi karena percaya dan tahunya bahwa Habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Sehingga sekarang kalau semua itu sudah terungkap faktanya bahwa ternyata Habaib itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah, ya otomatis rakyat di negeri ini, terutama umat muslim, pasti akan menyingkir dan mencari dzurriyyah Rasulullah yang sebenarnya. Dan sebagaimana kita lihat dalam sejarah, dzurriyyah Rasulullah yang sebenarnya itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Itulah keturunan Rasulullah yang ada di negeri ini. Jadi bukan para habaib dari Yaman itu.